Bagaimana sih membaca asik yang sesuai tema yang kita usung? Halo Sobat Buku, kembali lagi dengan ceritanya dari buku. Nah, saya Bara nih, tapi aku nggak sendiri sekarang. Sekarang aku bersama pakar literasi asal Ponorogo. Namanya Bapak Sutejo. Ini sudah cukup terkenal loh, bisa dicari aja di Google itu banyak berkecimpungnya itu banyak rekornya itu ada di sana. Nah, sekarang Bapak Sutejo Ponorogo ini pakar literasi di Ponorogo mau memberikan insights pandangannya bagaimana sih membaca asik yang sesuai tema yang kita usung selama ini. Ayo langsung aja Pak. Halo sahabat buku. Katanya membaca buku itu susah ya. Enggak, baca buku itu gampang kok. Seasik kita makan camilan itu loh. Karena itu Hernowo menulis buku kan, bagaimana buku sepotong pisah. Ternyata membaca itu bisa ngemil. Asik toh, asik toh. Asik. Pertanyaannya adalah, yuk bagaimana membaca buku itu biar asik? Sobat buku yang tercinta, yang pertama-tama adalah ambillah buku sesuai yang kau suka. Jangan pernah mengambil buku yang tidak disuka, pasti nggak asik. Berteman pun kalau berteman dengan yang tidak disuka, asik nggak? Sama, karena itu buku adalah sahabat yang paling hebat. Karena itu ambillah, carilah buku yang disuka. Itu tip yang pertama. Nah, berarti harus ngelihat dulu nih ya Pak ya. Melihat buku sebagai sahabat dan sahabat itu harus cocok-cocokan kan ya Pak ya. Betul banget. Jadi buku yang dicocok itu bagaimana? Buku yang disuka itu bagaimana? Biasanya yang sesuai dengan passion. Misalkan yang suka olahraga, ya carilah buku-buku tentang olahraga. Yang suka seni, cari buku-buku seni. Yang suka Pokemon, iya ambillah buku Pokemon. Artinya kalau kita sudah mengambil buku yang disuka, namanya suka loh ya, biasanya kemanapun juga dipegang, dibawa. Setelah itu tip yang kedua, baca itu daftar isi, lihat, set gitu. Daftar isi itu seperti kita melihat Google Map gitu loh. Kita kalau akan ke Solo misalkan ngelewati mana saja, buku akan berbicara pemandu jalan di daftar isi itu. Setelah itu, tip yang ketiga, di daftar isi kita bisa melihat kira-kira mana yang baru, mana yang tidak, mana yang old, mana yang news. Disitulah kemudian kita akan mampir secara detail. Yang lain, yang misalkan sudah ada di buku yang lain, ya kita coba selintas saja. Setelah itu baru yang fokus, yang kita perkirakan berbeda, itu baru yang kita baca lebih mendalam. Tip yang keempat, pastikan bahwa ketika kawan-kawan sahabat buku itu membaca, Anda pasti mendapatkan sesuatu. Karena itu sebelum membaca termasuk apa yang kita suka, kita harus pertama apa manfaat buku itu bagiku. Nah, itu tipsnya dari Bapak Sutejo cara membaca buku yang asik. Belum selesai itu. Wah, belum selesai ya Pak. Tipsnya banyak itu mengasihkan nggak kalau tipsnya banyak itu? Mengasihkanlah. Baru yang kelima, pastikan karena membaca itu pasti ada peruntukannya. Membaca pasti ada peruntukannya. Ketika kita membaca satu buku yang disuka, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana membaca buku itu menjadi jiwa kita. Istilah Prof. Suyatno itu bagaimana membaca bisa menjadi hunian. Saya mentransformasi, menulis menjadi hunian, membaca juga menjadi hunian. Artinya apa, Bara? Ketika kita membaca, kita memahami, mengetahui dan menjadi jiwa kita apa yang kita baca. Artinya buku itu sudah menjadi hunian kita. Nanti akan memasuki sekian jumlah buku,
10 buku, 100 buku atau ribuan buku pun itu akan ingat. Otak manusia itu 1 juta gigabyte, melampaui komputer yang paling canggih di dunia. Saya pikir itu sahabat buku yang hebat. Mari kita mencintai buku, bersahabat dengan buku, dan menggawilinya sehingga kita beranak pinak gagasan yang dahsyat dan luar biasa. Gitu Bara kira-kira ya. Wah, luar biasa sekali Bapak Tejo ini. Tipsnya ada 5 teman-teman. Yang pertama itu harus cocok-cocokan sama buku. Bukunya harus bersahabat. Terus gunakan daftar isi dengan baik. Daftar isi itu kata Pak Tejo itu kayak menggunakan Google Map. Kalau mau ke Solo kan jalannya ada banyak. Iya, harus kita pilih sesuai kondisi. Kalau ya macet ya lewat jalan satunya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, empat, kelima tadi ya seperti itu ya, Pak. Karena yang paling penting, kalau itu memang berbeda dari yang lain, ya itu yang kita dalami gitu loh. Yang keempat, kita harus tahu pada saat tujuan membaca buku itu. Itu yang kelima, harus bisa memanfaatkan sehingga menjadi hunian kita. Gitu Rek, sahabat buku yang hebat. Jadi nanti outputnya pola pikirnya itu meningkat dan wawasannya semakin luas kayak huniannya yang bertambah di otak kita ya Pak Tejo. Jelas, buku bisa mengubah pola pikir, buku bisa mengubah cara berpikir, dan buku bisa memaksimalkan otak untuk berpikir. Tolong dicatat, pola berpikir buku itu mirip dengan pola berpikir manusia secara umum sebenarnya. Menulis buku demikian juga ada pola-pola asosiasi, pola sistematisasi dan seterusnya gitu. Oke? Nah, itu kelima tipsnya sobat buku. Sekarang biar nggak bingung, tipsnya itu mari kita praktekkan. Bapak Tejo sekarang sedang membawa bukuku kakiku. Wih, terbitan Gramedia. Wah, ini apa ya? Tolong ceritakan Pak dan gimana aplikasikannya secara langsung. Oke sahabat buku tercinta, pada awalnya ketika saya di Surabaya, saya menemukan bukuku kakiku. Semula saya berpikir, saya suka buku gitu loh. Di rumah ada buku sekitar 30.000 buku sampai 40.000 buku sekarang. Ketika saya menemukan buku, kemudian ada metafora asosiasi bukuku kakiku, sehingga yang di otak saya itu tergambar, wah buku itu bisa menjadi kaki. Kaki apa? Kaki kehidupan, kaki peradaban, kaki keadapan dan seterusnya. Setelah itu, karena buku kesukaan saya mengambil buku ini. Dan buku ini saya beli pada tanggal 24 Agustus 2009 di Surabaya. Setelah itu saya membaca daftar isi buku, otomatis di dalamnya karena judulnya bukuku kakiku, ini ada sekitar 35 sampai 38 orang-orang hebat di Indonesia yang bersahabat dengan buku. Ada Budi Dharma, Daud Yusuf, kemudian ada Ayub Rosidi, ada Benyamin Magdalena, ada kemudian si Leni Budianta, ada Meriam Budiarjo, ada Sadli Sindunata, pemimpin basis itu. Disitulah kemudian kalau buku ini kita praktekkan, misalkan tadi mana yang kira-kira terpenting, itu rasanya susah karena jenis bukunya yang berbeda. Kalau buku-buku misalkan buku secara umum yang berisi apa, bagaimana, dan mengapa, itu kita akan melihat di puncaknya. Tapi ketika kita melihat tokoh, kita bisa melihat siapa yang paling besar di antara tokoh itu. Siapa yang paling berpengaruh. Misalkan kalau saya cocok dengan Budi Dharma, maka saya akan mengambilnya si Budi Dharma. Setelah itu akan saya baca secara intensif dan ternyata Pak Budi adalah manusia yang sejak kecil itu bersahabat dengan buku, membaca buku, menuliskannya. Setelah itu tip yang ketiga, kita akan tahu memanfaatkannya untuk apa. Dan kebetulan buku ini juga menginspirasi saya untuk menulis opini di Kompas pada tanggal 17 November, kalau tidak Oktober itu 2017. Judulnya buku penerbit dan titik-titik.
Kemudian yang terakhir, saya ingat betul bagaimana pengalaman Daun Yusuf yang sampai usia 90 bersahabat dengan buku. Artinya kita bisa berusia panjang kalau bersahabat dengan buku. Saya sudah mempraktekkan bagaimana membaca buku bisa menginspirasi dan kemudian bisa dipakai untuk sebagai bahan untuk menulis. Karena buku ini isi-isinya sudah menghuni di otak saya. Pikiran saya membantu untuk mengekspresikannya dalam sebuah artikel. Saya pikir begitu sahabat buku yang dahsyat, Mas Bara. Saya pikir sebagai pemilik channel itu akan memberikan closing. Ya intinya closing ya teman-teman. Sobat buku. Begitulah pakar literasi Bapak Sutejo mengaplikasikan tipsnya 5 tadi dalam buku-buku kakiku. Itu buku yang cukup menginspirasi ya, saya sudah baca kira-kira 3 tahun yang lalu. Itu salah satu buku yang menjadi pijakan, kalau seperti judulnya pijakan buku-buku lainnya yang aku baca sampai sekarang ini. Nah, begitulah sobat buku, mari kita setelah ya cinta buku dan setelah menutup podcast ini, mari kita ambil satu buku dan membacanya. Dengan tentunya tips dari Bapak Sutejo. Sekian, bye-bye.